Halo semuanya, anak-anak kelas 4. Hari ini ketemu lagi dalam pelajaran online kita. Di sini akan memberikan video kepada kalian untuk bab yang ke-8. Kematian adalah keuntungan. Nah, jangan takut untuk belajar ini karena pada akhirnya kita menjadi anak-anak yang memahami mengapa manusia harus mati. Dalam firman Tuhan Yesaya 46 ayat 4a mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku tetap menggendong kamu. Nah, rantai kehidupan yang tidak dapat dihindari oleh manusia yaitu kematian. Sejak manusia lahir, manusia bertumbuh, jadi anak-anak, dewasa, berumah tangga, sampai tua, bahkan sampai meninggal. Manusia mati karena Allah yang Maha Kuasa mencabut nafas kehidupan. Nah, kita tahu bahwa manusia tidak dapat menambah usia sedetik pun. Ada berbagai cara orang meninggal, contohnya saat sakit, kecelakaan, dibunuh, atau bahkan bunuh diri, membuat manusia kehilangan kehidupannya di dalam dunia ini. Di sini mau kasih tahu di dalam cerita tentang Lazarus, ya, dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 25, Lazarus seorang yang sabar dalam menghadapi kesulitan, ia bergantung pada kuasa Allah. Setelah mati, Lazarus mendapat penghiburan yang kekal, hidup bersama Allah di sorga. Ya, jadi ketika orang bisa bertahan dalam kesulitan hidup, mereka tidak marah kepada Tuhan, mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka tetap percaya kepada Tuhan, maka ada kehidupan kekal di sorga bersama Bapa di sorga, ya. Namun dalam cerita tersebut pun ada dituliskan tentang orang kaya yang tidak bergantung kepada Allah, hanya mengandalkan kekayaannya dan menerima penderitaan yang kekal setelah ia mati, ya. Sangat berbalik dengan kehidupan Lazarus. Lazarus ketika dia hidup, dia menderita tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Tapi setelah dia mati, dia mendapat kehidupan kekal, menyenangkan, bahagia. Beda sama orang kaya, ya. Apa yang kita perbuat selama hidup menentukan apa yang kita alami setelah kematian nanti. Setelah mati, orang percaya tidak mempunyai hubungan lagi dengan orang yang hidup, ya. Contohnya minta nasihat, sesajin, atau doa. Jadi jangan pernah datang ke kuburan untuk minta bantuan, ya. Ke kuburan untuk bawa bunga itu tidak masalah, tetapi kalau minta bantuan kepada orang yang sudah meninggal, itu yang salah. Kita lanjut, ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10, yaitu sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kita akan lihat kematian adalah keuntungan. Kalian bisa baca di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ini adalah perkataan Paulus yang Paulus tuliskan kepada jemaat yang ada di Filipi. Kematian adalah keuntungan. Ini yang akan kita bahas. Kenapa orang menjadi takut kalau mati itu adalah keuntungan? Mengapa manusia harus mengalami kematian? Baik itu kematian waktu ketika anak masih kecil, atau masih remaja, atau masih ibu-ibu, atau bahkan sudah orang tua. Nah, mati adalah tak bernyawa, tidak bernafas lagi, tidak hidup. Lawan kata dari mati adalah hidup. Peristiwa kematian tidak pernah membuat orang tertawa terbahak-bahak, tetapi akan menangis karena mengalami duka cita yang mendalam, ya, karena kematian akan memisahkan satu dengan yang lainnya. Mengapa harus mati? Mengapa ada kematian? Kematian memisahkan kita dari orang yang kita sayang, tetapi membebaskan manusia dari penderitaan di dunia, dan kematian selalu membawa kesedihan, ya. Ada orang yang meninggal karena usia lanjut, masih kuat secara fisik, usia muda, remaja, anak-anak, bahkan masih bayi, ya.
dalam keadaan sehat pun, ya. Jadi kematian itu semua ada di dalam kuasanya Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati, kapan kita akan dipanggil Tuhan. Manusia pertama, Adam dan Hawa, hidup bahagia bersama. Mereka menikmati indahnya Taman Eden. Tetapi ketika mereka melanggar perintah Allah, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka harus menjeri lelah untuk mendapatkan makanan. Dan manusia akan kembali ke asalnya, yaitu debu. Alkitab mengatakan kematian ada karena manusia jatuh dalam dosa. Mati, alam maut adalah upah dosa. Dengan kematian manusia menghadap Allah sang penciptanya. Pada saat itu manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya selama ini. Kalau ada berkata mati adalah keuntungan, itu seperti yang Paulus katakan. Banyak orang takut mati, bukan? Apakah kamu juga takut mati? Semua orang pasti akan mengalami kematian. Lalu kemana perginya orang yang sudah mati? Apakah tinggal di dalam tanah tempat ia dikuburkan sendirian, ya, dalam hal yang seram, menyeramkan gitu ya. Tetapi kehidupan adalah pemberian Allah. Manusia harus menghargai kehidupan itu. Setiap orang menjalani kehidupan dengan cara yang berbeda-beda. Anak-anak harus bisa ya melakukan kehidupannya, mengisi kehidupannya, menghargai kehidupan kalian untuk hal yang baik. Jangan seperti orang kaya tadi, selama hidupnya melakukan hal yang jahat. Semua itu cara hidup yang dipilih sendiri. Yang paling penting adalah mengandalkan kuasa Tuhan. Ya, kita lihat kalau menurut kalian kematian itu untung apa rugi sih? Banyak orang merasa putus asa ketika orang dicintainya meninggal dunia. Tetapi Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya, bukankah kematian selalu membawa duka cita? Apa untungnya mengalami duka cita? Banyak orang yang sedih bahkan merasa Tuhan tidak sayang lagi. Hidup adalah Kristus artinya hidup menjadi pengikut Kristus, menaati perintah Kristus. Mati adalah keuntungan, artinya kematian tidak merugikan karena ada mahkota, amin, yang akan dihadiahkan Kristus. Jadi hidup atau mati sama untungnya karena keduanya bersama Kristus. Selama masih hidup, hidupnya mengasihi Kristus, dan kalau mati pun kembali kepada Kristus, yaitu di sorga. Itulah yang dimaksud Paulus, mati adalah keuntungan. Jadi baik dalam keadaan masih hidup maupun sudah mati, hidup dengan Kristus. Makanya kita harus bersyukur ya, ada Kristus dalam hidup kita. Ini penjelasan yang Miss Cindy bisa berikan kepada kalian. Miss Cindy kasih tugas untuk kalian menyalin penjelasan dari video ini. Dan PS yang Miss Cindy kasih minggu lalu masih banyak yang salah, perbaiki sesuai penjelasan hari ini. Oke? Tuhan Yesus memberkati kalian semua.